Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Segala puji syukur bagi Allah yang senantiasa memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai orang atau manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalahnya dan mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit mengkaji dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat suatu kaum yang mana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, yaitu tentang sifat orang-orang Yahudi. Sifat kaum Yahudi yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Kurang lebih ada 20 sifat yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Di antara sifat-sifat tersebut, ya, hendaknya memberikan pelajaran kepada kita agar kita jangan seperti orang Yahudi yang Allah cela mereka, yang Allah laknat mereka melalui lisan nabinya. Lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang kafir. Siapa? Yaitu orang Yahudi diantaranya. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan nabinya, yaitu lisan Nabi Dawud alaihi salam dan lisan Nabi Isa alaihi salam. Baik, diantara sifat dari sifat-sifat orang Yahudi, yang pertama adalah al-isyraku fillah al-isyraku fil ibadatillah, yaitu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat yang ke-51. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut." Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi Alkitab oleh Allah, yaitu diberi Taurat. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Berkata Imam Al-Qurtubi, orang-orang yang diberi kitab, sebagian kitab, yaitu Al-Yahud, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman atau percaya atau membenarkan al-jibt dan at-taghut. Maknanya ikhtalafa ahlu ta'wil fi ta'wili al-jibti wat taghut. Para ulama ahlu tafsir mereka berselisih pendapat di dalam menafsirkan al-jibt dan at-taghut. Faqala Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Jubair, kemudian Abul Aliyah berpendapat yang dimaksud al-jibt adalah as-sahir, para tukang sihir. Sedangkan yang dimaksud at-taghut ay al-kahin. Taghut artinya adalah para dukun. Pendapat yang lain dari Umar radhiyallahu an, al-jibt artinya as-sihir dan at-taghut artinya syaitan. Sedangkan pendapat dari Ibnu Abbas yang dimaksud al-jibt dan taghut adalah dua pembesar orang Yahudi, yaitu Ka'ab ibnul Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Itu makna dari al-jibt dan at-taghut. Dan orang-orang Yahudi, mereka ketika diberi Alkitab oleh Allah, namun mereka juga melakukan kesyirikan. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai tukang-tukang sihir atau para dukun, atau percaya kepada syaitan. Wallahu ta'ala.
Kemudian ada sifat orang Yahudi yang kedua, yaitu su'ul adab ma'allah. Buruknya adab orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab buruk orang Yahudi terhadap Allah adalah mereka mensifati Allah dengan tangan yang terbelenggu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 64. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Sampai akhir ayat. Allah berfirman, berkata orang-orang Yahudi, وَقَالَتِ الْيَهُودُ, orang Yahudi mengatakan sesungguhnya tangan Allah maghlulah, terbelenggu. Ini sifat yang orang Yahudi sematkan kepada Allah. Allah disifati dengan terbelenggu, artinya Allah Subhanahu wa taala pelit. Ya, orang yang mengatakan ini namanya Finhas bin Azura, laknatullah alaih. Finhas bin Azura, ya, dia mengatakan ketika orang-orang mendapatkan harta yang banyak, ya, dari orang-orang Yahudi hartanya banyak melimpah. Kemudian ketika mereka disuruh beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malah kufur mereka. Ya, dengan ketika mereka kufur, harta mereka mulai sedikit, ya, menyedikitnya harta, kemudian mengatakan innallaha bakhil. Allah itu bakhil, pelit. Ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tangan-tangan mereka yang terbelenggu. Tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan tangan yang hakiki. Ya, tidak boleh kita artikan dengan arti yang lain. Kita cukup beriman Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan orang Yahudi mensifati dengan Allah tangan yang terbelenggu. Kemudian sifat yang ketiga dari sifat orang Yahudi adalah tahriful kalamillahi ta'ala. Orang Yahudi suka melakukan tahrif, yaitu memalingkan makna atau merubah ayat suci dari kitab Taurat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Dan di antara orang-orang Yahudi, mereka ada yang merubah perkataannya dari tempatnya. Artinya merubah At-Taurah, diganti maknanya atau diganti tulisannya atau yang lain. Berkata Imam At-Tabari, amat ta'wil qawluhu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih fa innahu yaqul yubaddiluna ma'naha wa yughayyirunaha an ta'wilih. Arti memalingkan makna firman Allah adalah mereka mengganti artinya atau mengubahnya. Ya, inilah buruknya orang Yahudi, berani merubah firman Allah, berani merubah kitab suci. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang buruk dalam segi sifat dan perilakunya. Di antara sifat orang Yahudi yang keempat adalah kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-71. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, di antara ahlul kitab adalah orang Yahudi, mengapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya? Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan dalam tafsirnya, di antara bentuk buruk dari sifat orang Yahudi adalah mereka mentalbis, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian kebenaran itu dia simpan, sehingga ketika kebenaran dan kebatilan dicampur adukan, maka orang awam nggak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan inilah seharusnya para ulama, mereka menjelaskan mana kebenaran dan mana kebatilan, sehingga orang awam tidak senantiasa berada di atas kesesatan. Dan orang Yahudi tidak. Mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, kemudian mereka menyembunyikan kebenaran. Kemudian di antara sifat buruk orang Yahudi adalah yang kelima,
takdzibur rusul, mendustakan para rasul Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87, "Walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan para rasul-rasul yang lain, dan kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, yaitu Jibril alaihi salam. Mengapa setiap rasul datang kepadamu, kepada orang Yahudi, membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu didustakan, dan sebagian yang lain ada yang kalian bunuh. Ini sifat orang Yahudi, ya, mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, afakullama ja'akum, ketika datang kepada mereka rasul-rasul kami, ya ma'syarul yahud, yaitu rasul membawa kebenaran, namun kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya orang Yahudi, maka orang Yahudi menyombongkan diri, tidak mau menerima kebenaran tersebut, sehingga sekelompok orang Yahudi mendustakannya, ya, mendustakan Rasul Allah. Bahkan tidak tanggung-tanggung di antara mereka ada di antara yang didustakan adalah Isa bin Maryam, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fariqan taqtulun, ada pula sebagian yang lain dibunuh oleh orang Yahudi, seperti Zakaria, Yahya, Syuaib, dan nabi yang lain yang dibunuh oleh orang Yahudi. Shalawatullahu alaihim alal anbiya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan keselamatan kepada nabi-nabi kita. Itu orang Yahudi. Selain mereka mendustakannya, mereka juga membunuh para nabi. Jika kebenaran, jika syariat yang dibawa oleh orang Yahudi, oleh para nabi itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya orang Yahudi, betapa buruknya mereka berani mendustakan Rasulullah, bahkan berani membunuh Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sifat orang Yahudi yang keenam adalah qaswatul qulub, kerasnya hati orang Yahudi. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi karena mereka melanggar janji, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras seperti batu. Imam Al-Qurtubi menafsirkan, ya, sesuatu qasiyah itu sesuatu yang keras, ya, yang tidak menerima kebaikan, bahkan tidak mau melakukannya. Dan orang Yahudi seperti itu sifatnya, tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau melaksanakannya, sehingga disifati dengan qasiyah, ya, hati yang sangat keras. Kita seharusnya tidak seperti itu. Jauh hati umat Islam, kaum mukminin, hati yang lembut, mudah menerima nasihat, mudah menerima kebenaran. Jika hati kita hati yang keras, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran, maka apa bedanya dengan orang Yahudi? Ya, tidak mau menerima nasihat dan kebenaran dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kepada mereka, sehingga mereka hatinya bagaikan batu. Bahkan batu itu ada yang pecah dengan tetesan air. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Namun hati orang Yahudi lebih keras dari batu. Kemudian di antara sifat orang Yahudi yang ketujuh adalah qatlul anbiya, membunuh para nabi. Ya, selain mereka mendustakan Rasulullah, mereka juga membunuh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-91. Di sini disebutkan, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl yang kuntum mu'minin."
Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, berimanlah kepada yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang kami turunkan kepada kami, dan kami ingkar kepada apa yang datang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh orang-orang dari nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang yang beriman? Jadi sifat orang Yahudi membunuh Nabi Allah, padahal telah datang kepada mereka. Mereka mengatakan kami beriman, tapi kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Maka jangan heran ketika zaman sekarang umat Islam atau umat selain Yahudi mereka bunuh dengan tanpa takut. Orang Yahudi membunuh orang lain tanpa bersalah, enak saja, ngebom sana, ngebom sini. Naudzubillah. Kenapa? Nabi saja dibunuh oleh mereka, apalagi selain Nabi. Sehingga peperangan antara di Palestina dengan Israel, banyak korban berjatuhan dari kalangan kaum muslimin. Mereka tidak pernah mengaku bersalah. Kenapa? Nabi saja dibunuh, apalagi selain Nabi. Ya, Nabi orang yang mulia, pilihan Allah, dibunuh oleh mereka. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh, apalagi selain Nabi. Maka tidak ada harganya bagi orang Yahudi. Inilah buruknya mereka. Ya, sangat buruk mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kemudian yang kedelapan dari sifat orang Yahudi adalah mereka itu merubah janji Allah, ya, merubah janji atau suka melanggar janji. Nah, suka melanggar janji. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 155. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'a Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekufuran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh para nabi Allah dengan tanpa kebenaran, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itulah hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Di sini yang dimaksud dengan melanggar janji, bahwasanya orang Yahudi tidak mau menjelaskan sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang Yahudi mereka menyembunyikan sifat Rasulullah SAW, sebagaimana keterangan dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu orang Yahudi mereka diberi janji agar mereka menunaikan janjinya. Apa janjinya? Menjelaskan sifat-sifat Rasulullah SAW. Namun ternyata mana buktinya? Mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, menyembunyikan sifat Nabi SAW, padahal ada dalam At-Taurat. Sifat Rasulullah SAW ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Namun orang Yahudi menyembunyikannya. Dan sifat yang kesembilan adalah nifaq dan pendusta. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 61. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bi kufrihim wa qad dakhalu bil kufr wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan apabila mereka, yaitu orang Yahudi atau orang munafik, datang kepadamu, mereka mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepadamu dengan kekufuran dan mereka pergi, dan Allah telah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Artinya Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari menafsirkan bahwasanya ketika datang kepada mereka orang muslim, orang beriman, ya, siapa yang datang? Orang munafik dari kalangan Yahudi mengatakan kami beriman, ya, kami beriman, kami membenarkan Nabi, kami membenarkan Nabi Muhammad SAW, kami mengikuti agamanya. Namun mereka tetap berada di atas kekufuran, mereka tetap di atas kesesatan. Ini dusta. Ucapan iman mereka hanya di lisan, ucapannya hanya di mulut, namun tidak masuk ke dalam hati. Mereka mengatakan kami beriman, namun hatinya tetap di atas kekufuran. Naudzubillah. Inilah nifaknya, kemunafikannya orang Yahudi terhadap Nabi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara sifat orang Yahudi yang buruk yaitu yang ke-10 adalah karahiyatul muslimin. Orang Yahudi sangat bencinya mereka kepada umat Islam. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Pasti kamu akan menjumpai orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang Yahudi dan orang musyrikin. Imam As-Sa'di mengatakan, haula'i ta'ifatani 'alal itlaq. Dua kelompok inilah secara umum yang memusuhi orang Islam dengan sangat keras, musyrikin dan orang Yahudi. A'dhamun nasi 'adatan lil islami wal muslimin. Ini merupakan kelompok yang besar di dalam permusuhan orang terhadap orang muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, siapa musuhnya? Orang musyrikun, orang-orang musyrik dari musyrikun Quraisy. Kemudian ketika beliau hijrah ke kota Madinah, siapa musuhnya? Orang-orang Yahudi. Ya, kabilah-kabilah dari suku Yahudi yang mana keduanya merupakan musuh Islam. Ya, dua kelompok yang paling keras permusuhannya terhadap umat Islam adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Sehingga pada zaman sekarang orang Yahudi ya akan menjadi musuh Islam sampai hari kiamat. Bahkan akan terjadi peperangan nanti di akhir zaman sampai orang-orang Yahudi diperangi oleh orang umat Islam. Sampai batu, kemudian pohon-pohon, semuanya dapat berbicara, memberitahu di mana orang Yahudi kecuali pohon gharqad. Ya, semua pohon, benda-benda mati, batu, semuanya akan berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, hada Yahud min warai, ini orang Yahudi ada di belakang kita. Ta'al faqtul, kemarilah bunuh dia. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, bahwasanya orang Yahudi akan diperangi oleh umat Islam. Inilah bentuk akhir dari kehancuran orang Yahudi. Meskipun sekarang mungkin mereka berkuasa, namun nanti di akhir zaman mereka akan kalah. Ya, umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, itu 10 dari 20 sifat orang-orang Yahudi yang insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.